Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar kalian pada kesempatan hari ini? Saya alhamdulillah baik, dan sekarang lagi di hamparan ladang nih, lagi perjalanan mau pulang kampung ke Wonogiri. Dan mohon maaf, perkuliahan ini dimulai dari sebuah ladang ini ya, karena kita kuliah daring. Senang sekali bisa bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan ini. Saya berharap kalian sehat, bahagia, dan bergembira begitu. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan atau belajar kita, perkuliahan kita hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan, sebagai amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, sebelum perkuliahan dimulai, saya mohon izin mau sarapan dulu. Mumpung masih pagi, bagus sarapan. Saya sekarang sarapan di ujung Waduk Wonogiri, Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Saya sarapan bawa bekal dari rumah, tidak beli di warung. Selain hemat, juga menghindari resiko penularan COVID-19 di warung makan. Sudah bawa air kopi tanpa gula ini, kemudian juga air putih, ini nasi, ini apa, air panas ini, dan ini nasinya, dan ini lauknya. Sebelum makan, saya mau berdoa dulu. Izinkan saya mau berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa kalian juga sarapan supaya badan tetap sehat. Sarapan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah selesai sarapan. Baiklah kawan-kawan, bagaimana sudah Anda resum di resum mingguan yang pertama ini, bahwa materi perkuliahan kita hari ini adalah tentang understanding konflik, yaitu bagaimana konflik dipahami secara sosiologis atau menurut perspektif sosiologi konflik. Sebagaimana Anda resum yang pertama, yang kita harus pahami dalam memahami konflik secara sosiologis ini adalah bahwa konflik adalah natur dari kehidupan sosiologis manusia. Artinya, kapanpun kita hidup secara sosial di masyarakat, pasti akan mengalami atau terlibat dalam konflik. Skalanya bisa kecil, bisa besar. Yang kedua dari resume itu, dan kita pahami secara sosiologis, bahwa konsekuensi dari yang pertama, manusia disebut sebagai homo conflictus. Manusia adalah makhluk yang selalu berkonflik, baik dengan dirinya, bahkan terutama dengan selainnya secara sosiologis. Poin yang ketiga dari apa yang kita harus pahami adalah, oleh karena itu sebuah utopia kalau kita ingin atau mengidam-idamkan kehidupan yang tanpa konflik. Tidak ada kehidupan tanpa konflik, bahkan tadi secara individu, kalau tidak dengan orang lain, dengan individu. Mari kita renungi pagi ini saja, kita sudah berkonflik berapa kali, baik Anda yang di kos, ketika ngantri kamar mandi misalnya, atau saya dengan anggota keluarga sejumlah 4 orang, pasti dengan konflik.
Baik kawan-kawan, kalau konflik adalah natur sosiologis manusia. 2. Manusia adalah homo conflictus. 3. Kita tidak mungkin hidup tanpa konflik, sebuah utopia kita menjalani hidup tanpa konflik. Maka pilihannya ada 2. Yang pertama, apakah kita akan to escalate, akan mengeskalasikan konflik, mengekspresikan konflik bahkan sampai menjadi kekerasan, atau yang kedua, apakah kita akan memanajenya, meresolusinya, mentransformasinya. 2 pilihan ini melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda pula. Kalau kita mengekspresikan, mengeskalasikan setiap konflik bahkan sampai kekerasan, maka kita akan mengalami cost, mengalami kerugian-kerugian social cost, kerugian-kerugian sosial. Misalnya satu, kita akan apalagi kalau konflik sampai kekerasan, karena dalam manajemen konflik itu bisa negatif, bisa positif. Yang pertama ini, yang konflik dieskalasikan adalah konflik yang negatif, karena dia akan melahirkan kerugian-kerugian baik secara individu maupun secara sosial. Di antara yang pertama, kerugiannya adalah destroy partnership, rusaknya hubungan. Yang kedua, secara sosial, economic losses, yaitu kerugian ekonomi. Yang ketiga, social empathy, yaitu kebutuhan sosial. Kita bisa lihat di beberapa tempat yang pasca mengalami konflik, mengalami kebutuhan sosial. Ada yang sampai kampungnya, kampung A dengan identitas A, kampung B dengan identitas B, dan lain-lain. Yang kedua, konflik itu bisa dimanage. Konflik itu harus dimanage, harus ditransformasi, harus diresolusi, harus diselesaikan. Itulah konflik yang positif, konflik yang konstruktif. Kalau yang tadi destruktif. Konflik yang positif ini yang dimanage, karena konflik selalu ada dan ada sewaktu-waktu, setiap waktu, maka dia mau tidak mau harus dimanage supaya tidak menjadi konflik kekerasan. Inilah konflik yang positif. Kalau konflik dikelola, maka yang pertama, kita akan, atau manusia atau sekelompok orang akan mengalami persamaan, kerjasama, kooperasi, bahkan evolusi diri. Oke, masyarakat yang pernah berkonflik pasti berbeda dengan yang tidak pernah mengalami konflik kekerasan. Namun misalnya sekarang mereka sudah memperkuat diri dari dalam setelah konflik dengan revitalisasi Pela Gandong, nilai-nilai damai agama melalui IAIN dan IAKN, dengan memasukkan damai dan multikulturalisme di visi misi lembaga mereka. Baiklah teman-teman semua, demikian penjelasan singkat saya tentang materi perkuliahan hari ini. Tentu semoga ada manfaatnya dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan ini bersama-sama melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.